Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kepercayaan untuk senantiasa mengemban amanah Allah. Salah satunya adalah kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah. Kita bermohon mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah dengan perjuangan beliau, dengan jihad beliau, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan semoga ini sampai yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari keempat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Kita senantiasa berniat, senantiasa melakukan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan yang saya ingatkan kepada jamaah sekalian, walaupun di masjid kita ini tidak dipimpin untuk melakukan yang puasa, tapi niat ini sangat penting dan menjadi amalan yang pertama kali untuk kita melakukan segala aktivitas. Maka kami mengingatkan, jangan lupa di setiap sahurnya atau di saat kita selesai menjalankan ibadah sholat tarawih maupun witirnya, kita untuk senantiasa berniat untuk puasa Ramadan. Karena ini penting dan sangat penting. Keberhasilan puasa kita tergantung pada niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua ini kita menengok sejarah. Ada kekhalifahan di masa itu sekitar tahun 570-an yang berpuasa hanya selama 3 tahun. 3 tahun menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin agama, menjadi khalifah, tapi bisa mensejahterakan seluruh umat Islam di bawah kekuasaannya. Siapa itu? Insyaallah hadirin sudah paham. Beliau adalah khalifah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini semasa pemerintahannya ingin menyalurkan zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun infak sedekahnya kepada wilayah kekuasaannya itu sangat sulit sekali. Hal ini kenapa? Karena masyarakatnya sudah sejahtera. Penduduknya semuanya sudah beragama dengan baik. Yang namanya zakat, infak, sedekah itu senantiasa ditunaikan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada anak buahnya, pada pegawainya, silahkan kamu cari di pelosok-pelosok daerah sampai di pelosok-pelosok negeri ini, siapa yang tidak dapat makan atau siapa yang merasa kekurangan dalam kehidupannya. Setelah dicari, ternyata memang tidak ada. Semuanya sudah kecukupan. Dan inilah ajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang sholat, zakat, ini di dalam Al-Quran. Ada 33 ayat yang menjelaskan tentang ini, yang memerintahkan sholat berbarengan dengan perintahnya zakat. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita coba untuk menyimak sejarah ini
marilah kita pelajari sejarah ini, marilah kita ambil pelajaran dan kita ambil hikmah dari sejarah ini. Hadirin sekalian, sampai bahkan Umar bin Abdul Aziz itu negaranya sampai di Afrika. Padahal waktu itu beliau memimpin di daerah Madinah. Sampai di Afrika. Afrika yang kelihatannya sekarang itu banyak kekeringan, banyak kekurangan. Kemudian yang gambarannya masyarakatnya udah hitam, sudah kurus, sudah kurang makan. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz, di sana ada gubernur namanya Gubernur Abdul Hamid, itu begitu diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz 3 kali menulis surat kepada gubernur tadi Abdul Hamid. Tulisan yang pertama, wahai Gubernur Abdul Hamid, tolong kamu perhatikan rakyatmu di daerahmu di mana ada orang yang kurang sejahtera hidupnya. Nah, kemudian sang gubernur menulis surat kembali, wahai Khalifah, alhamdulillah semua pelosok negeri sudah kita datangi. Semua dari masyarakat, dari jamaah, dari umat Islam maupun yang lainnya sudah kita datangi dan mereka sudah sejahtera. Namun alhamdulillah baitul mal kita ini masih melimpah harta bendanya. Uangnya melimpah, kemudian makanannya melimpah. Kemudian bagaimana? Wahai Khalifah, kata gubernur. Kemudian gubernur membikin surat yang kedua. Wahai gubernur, kamu perintahkan kepada semua pegawaimu untuk meneliti di negara gede wilayah kamu itu. Apa yang dikerjakan? Kamu cari seorang pengusaha ataupun seorang petani, mereka yang menggarap tanah, mereka yang punya usaha, tapi kekurangan modal. Kamu pinjemin modal, kamu kasih modal dari baitul mal itu. Kemudian selama 2 tahun jangan kamu tarik. Biarin aja mereka setelah 2 tahun nanti akan mengembalikan modal itu sendiri. Dicarilah sama sang gubernur Abdul Hamid, dicari untuk anak buahnya keliling sampai ke seluruh pelosok negeri. Kemudian apa hasilnya? Ternyata tidak ada yang kekurangan untuk usaha di daerah Afrika ya pada waktu itu. Tidak ada kekurangan. Sehingga dilaporkan lagi pada Khalifah. Baik Khalifah, alhamdulillah di negara kami, di gubernuran kami ini, semua masyarakat sudah bisa berusaha, semua bisa bercocok tanam, semua bisa bertani, dan hasilnya cukup melimpah. Sehingga hasil pertaniannya ada zakatnya dimasukkan ke baitul mal. Ada usahanya yang cukup punya hasil bagus masukkan baitul mal. Sehingga baitul mal, uang harta benda yang ada di baitul mal ini sekarang cukup lagi, tidak pernah kekurangan dan masih banyak stoknya. Nah, lagi-lagi Umar bin Abdul Aziz mengirim surat yang ketiga. Baik gubernur, kalau begitu sekarang kamu perintahkan kepada karyawanmu, kepada pegawaimu untuk mencari jejaka atau laki-laki yang masih lajang, kemudian dia mau nikah. Tanggunglah semua maharnya, urusilah semua pernikahannya, pestanya dan sebagainya dari baitul mal tersebut. Dijalanilah sama sang gubernur. Gubernur memerintahkan kepada karyawannya, kepada pegawainya, kamu cari pemuda-pemuda yang lajang, laki-laki yang belum beristri, kamu cari semuanya. Yang mereka mau nikah, kita biayai semuanya dari baitul mal, gratis itu semuanya. Kalau di Keranggan masih ada kira-kira? Oh banyak ya? Pak juga mau nambah katanya. Oh iya, itu ada akbar mungkin belum nikah. Ya, jadi dicarilah sama gubernur sama anak-anak buahnya, ternyata tidak ada semuanya. Kenapa? Karena semuanya sudah cukup. Nah, hadirin sekalian,
pada waktu itu sampai mau mengeluarkan zakat, membayar zakat, memberikan infak, sedekah, apalagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu semuanya ditanggung dari Baitul Mal, gratis semuanya. Bahkan sampai ada orang yang menikah pun itu semuanya gratisin dan diberikan modal untuk rumah tangganya. Contoh yang ada bahwa di negara kita ini di daerah Paro ada rumah sakit yang mendirikan Dupen Du'afa. Dupen Du'afa ini salah satu lembaga ziswaf dari umat Islam yang semuanya didukung dan didorong oleh umat Islam. Di sana ada sebuah rumah sakit itu untuk du'afa semuanya gratis di daerah Paro. Nah, itu berawal karena saya ikut aktif pertama kali dulu di selesai kuliah itu berawal hanya dari zakat, infak, sedekah para jamaah begini, kemudian dapat CSR dari beberapa perusahaan, kemudian dapat masukan dari beberapa perusahaan, akhirnya terakhir itu sudah berapa triliun ya omsetnya. Alhamdulillah sudah punya rumah sakit yang menggratiskan untuk orang-orang du'afa yatim piatu. Kemudian di sekolah yang di Jakarta ini sekarang ada yang anak-anak sekolah gratis. Sebelum itu berdiri, Dupen Du'afa itu sudah punya 5 bis dan mengangkut anak-anak sekolah juga gratis. Nah, ini semua berawal dari apa? Zakat, infak, sedekah yang dikelola dengan profesional. Perintah zakat sedekah ini di dalam Al-Quran saya bacakan surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 267. Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjamkan mata terhadapnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 287. Ada juga ayat 43 dari surat Al-Baqarah yang artinya dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu di dalam ayat 43 ya. Oleh karena itu hadirin, tadi cerita sejarah tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini insya Allah akan menjadi pelajaran kepada kita. Dan salah satu bidang di yayasan kita ini yang ada yang namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Ini punya banyak program yang berkolaborasi dengan bidang sosial kesehatan. Salah satunya kemarin kami informasikan, insya Allah akan mengadakan pengobatan gratis pada du'afa yatim piatu yang benar-benar sakit untuk datang ke Jan Medika. Jan Medika sudah kerjasama dengan sosial kesehatan kita bidangnya, itu menggratiskan semua yang berobat di Jan Medika. Jadi insya Allah kartu berobat akan segera disiapkan. Ini nanti bisa diminta pada bidangnya. Nah, kemudian UPZ ini juga akan berusaha mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari jamaah maupun dari perusahaan, dari manapun juga. Ini kita punya program. Programnya salah satunya adalah Peduli Pendidikan, akan memberikan beasiswa pendidikan kepada warga kita, kepada jamaah kita, bahkan insya Allah targetnya 1 rumah 1 sarjana. Amin. Kita mohon doanya, mudah-mudahan mereka yang du'afa, yang yatim, yang piatu sampai ingin kuliah pun insya Allah akan kita upayakan untuk bisa mensejahterakan mereka. Kemudian peduli ini kalau misalnya ada yang kena bencana, ada bencana alam, ada musibah, insya Allah UPZ dan sosial kesehatan ini akan tampil paling depan di antara kita semuanya. Oleh karena itu, yang terakhir kami mengajak kepada diri sekalian, marilah kita sisihkan, marilah kita niatkan untuk senantiasa mengeluarkan zakat, infak, sedekah ini ke lembaga kita. Insya Allah punya banyak program dan ini untuk kesejahteraan dari jamaah kita, dari warga kita, untuk
wilayah dakwah dari Masjid Nur Huda, dari Yayasan Nur Huda Kafah ini. Ini semua adalah kewajiban kita. Bahkan yang menurut syariat, yang namanya petani yang punya penghasilan di dalam fikih itu, kalau korma kan 650 korma itu 50 suk. 50 suk itu kalau dikonversi ke 5 suk, 5 suk kalau dikonversi ke dalam beras di Indonesia ini 653 kilo. Jadi kalau petani itu punya penghasilan 653 kilo, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya ada dua. Kalau pertaniannya itu airnya gratis dari kali dan sebagainya, zakatnya 10%. Kalau airnya itu dari irigasi yang ada iuran pajaknya, maka zakatnya 5%. Demikian juga kalau di Keranggan kan nggak ada, sekarang sudah nggak punya tanah untuk pertanian. Kita punya rumah itu dikontrakan 653 itu, kalau sekilonya misalkan 10.000, berarti sudah 6.530. Petani yang berhasilan 6 juta atau 7 juta itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Kita punya rumah kontrakan, yang kita kontrakan sekali kontrakan itu hasilnya lebih dari 7 juta, berarti wajib mengeluarkan zakatnya. Dan masih banyak lagi. Punya mobil yang tidak dipakai sehari-hari, kalau yang dipakai sehari-hari untuk kerja, untuk ini, itu tidak wajib ya zakatnya. Tapi punya mobil simpanan yang lain, mobil kedua, apalagi mobil itu direntalkan, itu kalau hasilnya melebihi 7 juta, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini semua itu apa? Untuk keberkahan kehidupan kita semuanya. Jadi kalau rezeki itu berkah, kalau kehidupan itu berkah, senantiasa ridho Allah untuk kita semuanya. Amin. Demikian hadirin sekalian, marilah kita senantiasa untuk berniat berbuat baik untuk kebaikan, dan insya Allah ini adalah salah satu bukti untuk dakwah sosial kita di tengah jamaah sekalian dalam kondisi seperti ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.